Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak yang tersayang karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran akidah dan akhlak. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Karena pada minggu sebelumnya kita telah belajar mengenai tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang, dan juga tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kepada kita untuk belajar pada hari ini dan juga ilmu kita menjadi bermanfaat. Nah ya, baik, kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Insyaallah kita akan masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Jadi di antara tanda-tanda kiamat yang kecil itu ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tanda-tanda ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Nah, di antara tanda-tanda yang sudah terjadi dan yang seperti ini akan terus terulang, yang pertama, banyak terjadi peperangan dan kemaksiatan. Nah, jadi peperangan di sini bukan hanya di zaman dahulu, tapi di zaman sekarang pun banyak. Nah ya, bahkan kemaksiatan pun senantiasa selalu terjadi di mana-mana, bukan hanya di zaman dahulu, makanya disebut dengan akan terulang. Kemudian yang kedua yaitu munculnya para pengikut Dajjal yang mengaku sebagai nabi atau menerima wahyu. Nah ya, jadi Dajjal ini dia memiliki pengikutnya, bahkan bukan hanya saat nanti ketika akan terjadi kiamatnya, maka sebelum itu, bahkan di zaman kita ini ada para pengikut Dajjal yang mereka itu menyembah Dajjal dan setan yang disebut dengan satanik. Nah, satanik ini merupakan aliran sesat. Nah ya, mereka menyembah syaitan dan juga mengagungkan Dajjal. Kemudian yang ketiga yaitu timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya. Jadi Islam ini akan mendapatkan ujian, dan juga orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam akan mendapatkan ujian. Dan ini bukan hanya dari zaman dahulu, nah ya, bahkan sampai zaman kita sekarang pun masih banyak terjadi, yaitu orang-orang yang mempelajari dan memperdalam ilmu agamanya, ia akan dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian juga ketika ia mulai melakukan atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka ia akan dicaci maki oleh orang-orang baik yang itu non muslim atau bahkan Islam itu sendiri. Jadi orang Islam dan umat-umatnya yang mereka menganut ajaran Islam yang sahih, maka mereka akan mendapatkan ujian, dan ini akan terus terulang baik itu dari zaman dahulu bahkan hingga akhir zaman nanti, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Kemudian yang keempat yaitu kematian para ulama dan banyaknya urusan yang dilakukan atau disampaikan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Saya jelaskan, yaitu banyaknya meninggal dari para ulama. Misalkan kita tahu ulama fulan, ulama A meninggal, kemudian seminggu berikutnya ulama B meninggal, seminggu berikutnya ulama C lagi yang meninggal. Maka dengan wafatnya para ulama ini, dia adalah tanda-tanda kiamat yang akan terulang. Nah, kemudian banyaknya urusan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Misalkan orang yang tidak mengerti ilmu agama, nah ya, dia berbicara tentang ilmu agama seakan-akan dia adalah orang yang soleh dan orang yang memahami agama dengan benar.
padahal dia bukan orang yang memahami agama. Maka hal yang seperti ini akan terus terulang sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tanda-tanda yang pasti akan terjadi. Nah, jadi tanda-tanda yang pasti akan terjadi saat kiamat datang ada dua, nah ya. Yang pertama yaitu kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang subur. Hal ini disebutkan di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika tanah Jazirah Arab itu menjadi subur, maka ini merupakan tanda-tanda dari datangnya hari kiamat, yang mana dia akan terjadi, dan ini pasti nak ya, karena yang mengabarkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, terusirnya umat Islam dan mereka terkepung di sebuah kota, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi kaum muslimin kala itu akan terkepung dan terkumpul di mana? Di kota yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka ini disebutkan riwayatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Imam Hakim, pintar ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi maksudnya adalah hadis yang benar. Ketika disebutkan hal-hal seperti ini, dia harus berdasarkan sabda Rasulullah yang benar ya nak ya. Jadi Ustaz ulangin, tanda-tanda yang pasti akan terjadi pada hari kiamat di antaranya ada dua. Yang pertama, Jazirah Arab menjadi tanah yang subur, dan yang kedua, orang-orang yang beragama Islam mereka terkepung di kota Madinah Al-Munawwarah. Jelas ya, pintar ya. Nanti kalau ada yang belum difahamin, silahkan tanyakan ke Ustadz ya, jangan malu-malu. Nanti kalau yang nggak paham itu akan sulit ke depannya ya. Nah, itu saja dari Ustadz pada pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya Ustadz amanahkan anak-anak sekalian mengerjakan evaluasi 2 dan 3 pada halaman yang ke-20 ya, pintar ya. Itu dikumpulkan seperti biasa Ustadz ulangin, evaluasi 2 dan 3 pada halaman yang ke-20. Evaluasi satunya gak usah ya, karena sudah dikerjakan kemarin. Nah, itu saja dari Ustadz pada pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.